Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati Hasanah dari SMA Negeri 1 Nagreg akan menjelaskan secara singkat mengenai materi genetik. Materi genetik adalah bahan-bahan yang berperan dalam pewarisan sifat berdasarkan gambar berikut, di mana di dalam sel itu ada inti sel. Di dalam inti sel mengandung benang-benang kromatin yang akan memendek dan menebal menjadi kromosom. Di bagian kromosom itu ada bagian yang disebut kromonema. Di sanalah tempat gen berada dan gen tersusun atas DNA. Di dalam inti sel terdapat kompleks DNA dan protein yang membentuk struktur benang halus yang mudah diwarnai dengan perwarna tertentu yang disebut kromatin. Nah, pada saat sel akan membelah, benang kromatin itu tersebut akan memendek dan menebal yang disebut dengan kromosom. Bentuk-bentuk kromosom itu bermacam-macam. Berdasarkan letak sentromer, ada bentuk kromosom, yaitu akrosentrik, telosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Struktur kromosom itu tersendiri memiliki bagian-bagian yang pertama adalah sentromer, tempat perlekatan lengan kromosom. Kemudian ada lengan kromosom. Di dalam lengan kromosom terdapat matriks. Di dalam matriks ada yang disebut dengan kromonema. Di dalam kromonema itu memiliki kromomer tempat gen berada, dan gen tersusun atas DNA. Gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas suatu organisme. Gen tersebut tersusun atas DNA yang terpintal oleh protein histon dengan tersimpan di dalam lokus-lokus atau kromomer pada kromosom. Setiap gen menempati lokus tertentu pada kromosom nomor tertentu sehingga dapat dilakukan suatu pemetaan untuk mengetahui letak gen-gen dengan sifat tertentu yang dikehendaki. Gen tersusun atas DNA. DNA tersendiri adalah biomolekul yang terpenting di dalam sel karena molekul DNA merupakan pembawa informasi genetik yang memberi sifat pada suatu organisme. Struktur DNA memiliki dua rantai ganda yang terpilin, kemudian terdiri dari nukleotida. Satu nukleotida itu terdiri dari satu gugus fosfat, satu gula dioksidobosa, dan satu basa nitrogen. Basa nitrogen di sini ada dua macam, purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin, pirimidin timin dengan sitosin. Masing-masing dari purin dengan pirimidin berpasangan, di mana adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Salah satu kekhasan DNA adalah DNA bisa menggandakan diri atau mereplikasi diri, di mana awalnya ada DNA lama, kemudian masing-masing rantainya akan memisahkan diri. Pada saat sudah memisahkan diri, nanti akan membentuk rantai DNA baru, sehingga dihasilkan dua DNA yang identik dengan DNA lama. RNA itu dapat dijumpai di dalam sel atau di dalam sitoplasma, merupakan polinukleotida yang berutas rantai tunggal dan pendek yang tersusun atas satu gugus fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogennya terdiri dari purin dengan pirimidin, di mana purin terdiri dari adenin dan guanin, dan pirimidin sitosin dan uras. Berikut adalah struktur DNA di mana memiliki satu rantai tunggalan panjang, kemudian satu nukleotidanya terdiri dari gugus fosfat, gula ribosa, dengan satu basa nitrogen. Sintesa protein itu melibatkan DNA, RNA, dan akan menghasilkan asam amino. Sintesa protein terdiri menjadi dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi itu di mana DNA akan menyalin menjadi RNA duta. Kemudian kalau tahap yang kedua adalah translasi, di mana terjadi penerjemahan asam amino oleh RNA duta. Sintesa protein berlangsung di dalam inti sel dan ribosom dengan bahan baku asam amino. Jenis asam amino ditentukan oleh DNA. Perbedaan jenis, jumlah, dan susunan asam amino itu menentukan jenis protein yang disintesis. Fenotip suatu organisme ditentukan oleh aktivitas protein fungsional suatu enzim. Jenis enzim yang berbeda menimbulkan fenotip yang berbeda pula. Protein adalah sebagai jembatan yang menghubungkan antara genotip dengan fenotip.
Sekian penjelasan saya mengenai materi genetik. Terima kasih.